Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang sniper wanita dibantu tentara yang setia serta seorang dokter membantu seorang pangeran kecil supaya tidak menandatangani undang-undang kebebasan narkoboy di negaranya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang wanita bernama Anna divonis penjara 20 tahun karena kesalahannya yang membunuh seorang bandar besar, dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara seorang dokter membawa hasil pemeriksaan yang membuktikan kalau si Anna sakit jiwa. Saat berada di rumah sakit jiwa, si Anna justru menghabisi pembunuh bayaran yang menyamar sebagai dokter dan perawat serta seorang sniper karena para bandar besar memberikan tawaran $2 juta untuk nyawanya. What the fuck? Film berlanjut, si Anna ditangkap sekelompok pria bersenjata yang baru tiba di tempat tersebut. Gara-gara si dokter membiusnya, dia tidak bisa kabur. Disinilah si pimpinan kelompok bersenjata yang bernama Tony membacakan profil singkat si Anna, di mana dulunya waktu masih berumur 18 tahun, si Anna sudah bergabung dengan tentara pemerintah sebagai penembak jitu. Tapi sejak 3 tahun lalu dia menghilang dan membunuh kurang lebih 50 orang pengedar narkoboy. Tanpa basa-basi, si Anna bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Si Tony pun melepaskan ikatan si Anna lalu mengenalkan dirinya kalau mereka adalah regu ketiga dari kerajaan Levala dan mereka mendapat perintah untuk membunuh raja baru yang akan menjabat supaya undang-undang tentang kebebasan narkoboy tidak diloloskan. Si Tony pun menyuntikkan bom nano ke dalam tubuh si Anna yang ingin menyerangnya. Setelah itu, si Tony menunjukkan efek bom nanonya ke seekor tikus. Dia pun menyuruh supaya membunuh si ketua yang diceritakannya, dan tugas tersebut harus berhasil. Kalau tidak, dia akan meledakkan bom yang ada di dalam tubuh si Anna. Si Anna pun tidak punya pilihan selain melakukannya. Singkat cerita, si Tony dan si dokter sudah tiba di lokasi. Disinilah kita lihat di mana dua orang pangeran berperang demi memperebutkan jabatan raja. Mereka bertiga diselamatkan seorang sniper saat hendak dieksekusi abang beradik tersebut. Di sini jugalah kita tahu kalau si sniper yang bernama Pigana itu kerja sama dengan seorang bandar bernama Sompat. Dan sialnya si Anna justru tertangkap anggota si Sompat. Malam harinya, si Tony dan si dokter menyusup ke istana untuk membebaskan si Anna. Padahal tanpa dibantu pun si Anna sudah bisa meloloskan diri. Disinilah dipertontonkan aksi konyol sekaligus menegangkan dari mereka bertiga. Dan di sini juga si Anna bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain, tapi kakinya dirantai. Dan si Anna berhutang budi karena anak kecil tersebut tidak memberitahu tentang si Anna kepada pelayan yang lain.
Film berlanjut, si Tony membawa mereka ke rumah aman miliknya. Si Anna pun menceritakan tentang alasannya membenci pengedar narkoboy, di mana dulu saat dia bertugas sebagai tentara, dia melihat masyarakat rela mengorbankan dirinya gara-gara dalam pengaruh narkoboy dan mengakibatkan banyak rekannya tewas. Si Tony juga teringat tentang pesan raja sebelum meninggal dunia, di mana mereka harus menyelamatkan anak ketiganya agar dia mewarisi posisi raja selanjutnya. Dan yang paling penting, tidak membiarkan hukum narkoboy lolos. Saat bersantai, si Anna langsung senang karena tugasnya sudah selesai setelah menonton berita yang mengabarkan kalau kedua pangeran sudah tewas dalam baku tembak. Tapi si Tony justru menodongkan pistolnya sambil mendengarkan berita di TV, di mana seorang pria mengumumkan kalau pangeran ketiga yang bernama Haman akan menjadi raja selanjutnya dan akan dilantik besok jam 8 malam. Si Anna pun marah melihat si Tony yang kembali mengancamnya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya. Padahal perjanjian mereka sebelumnya adalah membunuh kedua pangeran dan si Tony tidak memberitahu tentang pangeran ketiga. Sedangkan di istana, si Pigana menemui atasan si Sompat yang baru kita ketahui bernama John. Si Pigana mengajak si John kerjasama untuk menguasai negara tersebut, dan dia akan membantu si John mendapatkan kekuasaan tertinggi karena si Pigana memiliki prajurit terlatih. Mendengar itu, si John pun mengiyakannya. Padahal di sini si Pigana belum tahu betapa liciknya si John. Malam harinya sebelum acara penobatan dimulai, si Tony dan si Anna makan malam sambil menonton berita tentang penobatan pangeran ketiga yang akan dilakukan sebentar lagi. Tibalah waktu penobatan akan dilaksanakan. Si Anna sudah standby dengan senjatanya dan dia merasa kaget karena ternyata pangeran ketiga adalah anak kecil yang dijumpainya semalam. Si Tony langsung menyuruh si Anna menembaknya sebelum si pangeran menandatangani undang-undangnya. Tapi si Anna justru tidak tega dan memilih menembak rantai yang mengikat kaki si pangeran. Melihat itu, si Tony pun marah dan hendak meledakkan bom nano yang ditanam di tubuh si Anna. Tapi aksinya gagal karena polisi setempat menembak lengannya. Setelah itu terjadilah baku tembak. Film berlanjut, si Tony merasa kesal karena bom nano yang di tubuh si Anna sudah tidak aktif lagi karena si dokter berhasil mematikannya. Hingga tak lama kemudian si Pigana menemui si Anna yang baru siuman. Disinilah kita tahu kalau ternyata waktu di ketentaraan mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tapi saat mereka bermesra-mesraan, tiba-tiba si dokter datang lalu memberitahu dua mobil tentara yang baru tiba di lantai bawah. Awalnya dengan pede si Pigana mengatakan kalau yang datang itu adalah anggotanya, tapi mereka justru ditembaki. Dia pun sadar telah dikhianati si John. Untuk itu dia minta tolong pada si Anna menyelamatkan Pangeran Haman yang meminta tolong padanya melalui panggilan video. Mendengar itu, Anna mengiyakannya, lalu membawa si dokter menyelamatkan si pangeran yang sedang diserang di perjalanan. Sedangkan di tempat lain, si Pigana berhasil ditangkap anggota si John dan diikat di sebuah ruangan. Disinilah si John mengakui alasannya menangkap si Pigana karena dia ingin mendominasi pasar narkoboy di kerajaan tersebut. Si John ini diidentikan
dikulitkan dengan kacang yang lupa kulitnya. Padahal si Pigana yang membantunya selama ini hingga bisa seperti sekarang. Sebelum pergi, si John menyuruh anggotanya melenyapkan si Pigana. Tapi dia tidak menyadari kalau si anggota justru membebaskannya. Karena dulu dia pernah diselamatkan si Pigana. Setelah bebas, si Pigana menyusul si John. Tanpa basa-basi langsung mengirimnya ke alam lain. Di tempat lain, si Anna mengiyakan saat Pangeran Haman minta bantuan kepadanya. Film berlanjut. Sebelum si pangeran menandatangani undang-undangnya, si Anna mengajak si Pigana pergi memulai kehidupan baru. Tapi si Pigana menolaknya dengan alasan kalau dia ingin menyelamatkan negara dengan uang perdagangan narkoboy. Belum lagi tanah di negara tersebut tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh selain opium, dan masyarakat terpaksa harus menyanam opium untuk bertahan hidup. Si Pigana juga mengatakan kalau undang-undangnya tidak ditandatangani sekarang, maka tidak sampai 3 tahun lagi semua masyarakat akan mati kelaparan. Dia juga memberitahu tentang ambisinya untuk mengendalikan industri narkoboy di seluruh negara tersebut. Si Anna pun kecewa dan sedih mendengar omongan si Pigana, karena dia merasa si Pigana sudah berubah, tidak seperti dulu lagi saat mereka bersama-sama. Setelah si Anna pergi, si Pigana mengancam si pangeran untuk menandatangani undang-undang. Kalau tidak, semua pelayannya akan dilenyapkan. Tapi saat detik-detik terakhir, si pangeran justru memilih menyelamatkan negaranya dari kehancuran. Dan dengan lantang dia mengumumkan undang-undang kebebasan narkoba tidak akan pernah berlaku. Si Pigana pun emosi saat melihat si pangeran merobek kertasnya. Setelah itu terjadilah baku tembak hingga si Pigana tewas di rudal si Anna. Akhir cerita, Pangeran Haman mengumumkan akan menghancurkan semua ladang opium yang ada di negara tersebut, dan dia berjanji akan berusaha menyelesaikan semua kesulitan yang dialami rakyatnya. Sedangkan si Tommy, si Anna, serta si dokter kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya, dan film pun selesai.